Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Indri Alia dengan NRP C1210005 dari kelas 5A Manajemen. Nah, berdasarkan tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Diani Paujiah, di sini saya akan menjelaskan mengenai skema latar belakang menggunakan analisis GAP. Tapi sebelum ke penjelasan yang lebih dalamnya, alangkah baiknya kita memahami dulu pengertian dari analisis GAP. Nah, apa sih analisis GAP itu? Analisis GAP merupakan suatu metode pengukuran untuk mengetahui kesenjangan antara kinerja satu variabel dengan harapan konsumen terhadap variabel tersebut. Mengemukakan GAP atau ketimpangan antara harapan dengan kenyataan tentang sebuah teori atau aturan. Harapan dari teori atau aturan tentu sesuatu yang positif akan diperoleh. Namun, kenyataan di lapangan atau dalam kehidupan dapat positif atau negatif. Perbedaan antara harapan dengan kenyataan itulah yang menjadi permasalahan di dalam karya ilmiah, misalnya makalah. Nah, di sini saya mengambil contoh GAP, yaitu kesenjangan manajemen dengan koperasi dalam penerapan fungsi-fungsi manajemen untuk meningkatkan SHU atau sisa hasil usaha dengan membandingkan dua variabel, yaitu variabel manajemen koperasi dengan variabel SHU atau sisa hasil usaha. Kemudian didapatkan implementasi harapan dan kenyataan. Nah, dari implementasi harapan didapatkan 4 poin. Untuk poin yang pertama yaitu perencanaan koperasi menjadi lebih sistematis. Ini mencakup perencanaan SDM, perencanaan pemasaran, perencanaan keuangan, dan perencanaan produksi. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan pengurus, pengawas, dan pengelola koperasi agar menjalankan tugasnya dengan baik. Ini dimaksudkan agar anggota koperasi melek terhadap teknologi dan mengikuti perkembangan zaman. Yang ketiga, meningkatkan SHU sesuai dengan harapan koperasi. Setiap koperasi pasti memiliki tujuan SHU yang akan dicapai. Dengan manajemen memudahkan mereka untuk mencapai tujuan tersebut. Yang keempat, meminimalisir kerugian koperasi. Dengan adanya fungsi-fungsi manajemen yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling, memudahkan koperasi untuk meminimalisir terjadinya kerugian. Nah, dari poin-poin harapan tersebut didapatkanlah implementasi kenyataan. Yang pertama, kurangnya perencanaan sehingga tujuan tidak tercapai. Karena manajemen dalam koperasi kurang baik, ini mengakibatkan perencanaan yang tidak sistematis dan mengakibatkan kegagalan. Yang kedua, SDM atau sumber daya manusia yang kurang pelatihan dan pengetahuan. Koperasi sering dikenal sebagai usaha yang tertinggal zaman karena dikelola oleh orang-orang yang sudah tua. Nah, manajemen SDM sangat dibutuhkan oleh koperasi untuk meningkatkan pengetahuan dan juga pelatihan bagi anggotanya. Yang ketiga, teknologi yang tertinggal zaman. Seringkali kita temukan di koperasi, pencatatan keuangannya pun masih menggunakan manual. Nah, maka dari itu, koperasi dalam segi teknologi itu masih tertinggal zaman. Yang keempat, memiliki daya saing yang lemah. Ini dikarenakan oleh manajemen pemasaran yang kurang baik dikelola oleh koperasi, sehingga mengakibatkan koperasi tersebut jarang dikenal orang dan daya saingnya menjadi lemah. Nah, dari variabel 1 dan variabel 2 yaitu manajemen koperasi dan SHU atau sisa hasil usaha, kemudian implementasi harapan dan kenyataan, didapatkanlah judul makalah yang akan saya buat yaitu penerapan manajemen koperasi dalam meningkatkan SHU atau sisa hasil usaha. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.